Urip sebagai koordinatornya menerima uang sebesar Rp50.000 per liternya. Bayangkan ya, sudah berapa liter tiap harinya untuk disalurkan ke kapal-kapal besar. Oknum para wartawan ini menerima 1,6 dan itu diduga kuat hanya untuk oknum-oknum wartawannya. Dan ini bukan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkapkan hal tersebut karena dari keterangan Urip Triandi sendiri sudah memiliki catatannya. Yang sulit itu hanya satu, yaitu kemauan. Kalau misalkan Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo ini tidak memiliki kemauan, itu akan sulit untuk diungkap persoalan ini. Dan apakah dari kepolisian sendiri mempunyai kepentingan apa enggak? Karena di sini dituliskan juga tadi oknum penegak hukum juga terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opini Reang. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai perkembangan penyaluran BBM jenis solar ilegal di Karangsong, Kabupaten Indramayu. Di video yang lalu kita ngebahas persoalan tersebut di mana ada beberapa oknum yang terlibat ya, diantaranya ada wartawan, kemudian LSM, dan mungkin ada aparat penegak hukum dan aparat keamanan juga yang terlibat di bisnis haram tersebut. Kemudian sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, gue ingin jelasin sedikit bahwa di video kali ini Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo sudah ada kemauan yang baik ya, yang nantinya gue akan nyatakan di pertengahan video ini. Dan sebelum itu kita ataupun saya ingin mengingatkan kembali dari suaradermayu.com yang berjudul Oknum Dosen Rangkap Wartawan Diduga Terima Setoran Mafia BBM Ilegal di Pelabuhan Karangsong. Praktik mafia BBM jenis solar ilegal kian marak terjadi dan pelakunya seolah tak tersentuh hukum lantaran diduga dibackingi oleh aparat penegak hukum atau oknum wartawan. Nah, di artikel ini sendiri sudah menyebutkan dan menyebut-nyebut aparat penegak hukum, berarti di balik itu adalah ada aparat penegak hukum dan aparat mungkin keamanan ya. Dan kemudian sumber media yang mengetahui aktivitas distribusi solar di Pelabuhan Karangsong mengatakan truk tangki yang mengisi BBM jenis solar ke perahu besar adalah warga setempat. Warga tersebut mencari pembelian dan menawarkan kepada pengusaha kapal besar nelayan jauh dari harga resmi solar industri. Jadi modusnya itu adalah solar ini ditawarkan kepada nelayan yang mempunyai kapal-kapal besar mungkin di atas 30 JT ya, dengan harga yang di bawah harga industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penyalur solar ke kapal nelayan itu bernama Usman. Dia menawarkan solar dengan harga rendah jauh dari harga resmi Pertamina loh. Tuh catat ya. Ini buat APH yang melihat video ini. Ini ada penyalurnya, disebutkan di sini adalah Usman. Dengan ini sudah bisa diakses publik ya, bukan berarti saya doang yang bisa baca ini. Teman-teman sekalian, renger sekalian juga bisa membaca. Nanti gua ini ya sertakannya. Sudah bisa baca di situ. Menurut sumber itu mengetahui mobil tangki yang mengangkut solar di Pelabuhan Karangsong tersebut dikondisikan oleh warga setempat karena truk tangki bertuliskan beberapa nama perusahaan. Jadi sudah ada pengkondisian untuk menyalurkan BBM ilegal tersebut. Dan di sini ada beberapa perusahaannya yang di video itu sebelumnya itu gua udah sebutin, ada 3 PT. Silakan kalian cek di video saya sebelumnya itu. Sementara itu Usman membenarkan ia menjual BBM jenis solar ke kapal nelayan di Pelabuhan Karangsong. Namun Usman menyesalkan kenapa wartawan hanya fokus ke dia doang. Nah, Usman mengatakan begini, di Karangsong kan ada 2 PT nih, makanya saya tanyakan kenapa hanya PT Bayang Anis yang ditanyakan, kenapa PT SKL tidak, kata Usman begitu. Kemudian di dalam artikel ini disinggung mengenai oknum wartawan dan LSM. Kemudian Usman mengatakan begini, jadi ceritanya begini bang, setiap PT penyalur solar ya yang masuk ke Karangsong itu dikumpulin tuh ya, bagi-bagi rezeki lah, ada wartawan dan LSM. Kemudian membuat kesepakatan bahwa Urip sebagai koordinatornya menerima uang sebesar Rp50.000 per liternya. Bayangkan ya, sudah berapa liter
tiap harinya untuk disalurkan ke kapal-kapal besar, ke nelayan-nelayan yang mempunyai kapal yang di atas 30 JT. Itu itu kan nggak mungkin hanya puluhan liter ya, pasti ratusan liter dan bahkan puluhan ribu liter untuk akumulasi setiap harinya ya kan. Bayangkan dari per liternya itu dia dapat Rp50.000 dan ini sangat besar. Di video sebelumnya silakan kalian cek, itu saya udah menyebutkan bahwa oknum para wartawan ini menerima 1,6 dan itu diduga kuat hanya untuk oknum-oknum wartawannya aja ya. Dan di mana orang yang disebut-sebut di situ adalah Urip Triandi dan itu merangkap sebagai dosen Universitas Wiralodra Fakultas Ekonomi, itu sebagai koordinatornya, dan dia juga menyatakan bahwa dia itu punya catatan siapa aja yang menerima dari pihak wartawannya. Dan ini bukan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkapkan hal tersebut karena dari keterangan Urip Triandi sendiri sudah memiliki catatannya. Yang sulit itu hanya satu, yaitu kemauan. Kalau misalkan Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo ini tidak memiliki kemauan, itu akan sulit untuk diungkap persoalan ini. Dan apakah dari kepolisian sendiri mempunyai kepentingan apa enggak? Karena di sini dituliskan juga tadi oknum penegak hukum juga terlibat. Dan mungkin aparat keamanan juga terlibat kan, yang loreng-loreng itu. Dan itu perlu diungkapkan kepada publik. Sementara itu Urip Triandi, dosen Universitas Wiralodra, juga merangkap wartawan saat dikonfirmasi membenarkan ada kesepakatan antara pihaknya dengan perusahaan penyalur solar ilegal itu menerima Rp50.000 per liter. Rp50.000 per liter. Kutipnya begini, iya benar. Wartawan kan biasa yang datang ke Karangsong itu diberi dalam tanda kurung uang oleh penyalur solar. Nah, keinginan saya tuh setiap kali mengisi solar jangan langsung diberikan uang, ya kan? Pengennya direkap setiap akhir bulan baru diberikan. Tapi sekarang belum jalan Kang, karena di lapangan kisru. Nah, ini gua nggak tahu kisrunya ini karena apa ya, mungkin ini kan persoalan uang dan persoalan apa ya, pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan lah, karena ini jauh harganya di harga-harga industri itu kan, jadi sangat menguntungkan para nelayan, apalagi nelayan besar kan. Dan ini kita juga perlu tahu harusnya berapa JT kan gitu kan dari kapal tersebut, dan ini pasti ada data-datanya nih kalau misalkan penegak hukum niat untuk mengungkap hal ini. Dan kabar baiknya adalah hari ini video yang saya buat kemarin itu saya sampaikan ke Kapolres langsung melalui pesan singkat, dan Pak Kapolres mengatakan seperti ini: terima kasih informasinya Mas, akan saya teruskan ke Kasat Reskrim Polres Indramayu untuk melakukan penyelidikan. Jadi ini udah ada niat bagus atau niat baik dari Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo untuk mengungkap dari pendistribusian BBM jenis solar ilegal di Karangsong Kabupaten Indramayu ini. Tinggal kita sebagai masyarakat sipil, terus kemudian sebagai kontrol sosial, kita harus mengawasi proses penyelidikan ataupun penegakan hukum tersebut, sehingga kita juga bisa melihat motif apa dibalik misalkan ya nanti macet, tidak berjalan gitu, ataupun ada alasan-alasan lain dari aparat penegak hukumnya ya. Karena ini kan saya rasa saya sudah dianggap sudah melapor hal tersebut, dan kepolisian tidak perlu lagi harus ada alasan, ada yang mengadukan atau apa, karena ini deliknya delik pidana umum, sehingga polisi itu sudah bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap persoalan tersebut. Dan kita masyarakat sipil harus mendorong dan mempertegas lagi posisi dari APH atau dalam hal ini adalah Polres Indramayu. Nah, komitmen ini ataupun niat baik dari Kapolres ini kita harus benar-benar pastikan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk penyelidikan dan penegakan hukum terhadap mafia BBM ilegal jenis solar di Karangsong Kabupaten Indramayu yang melibatkan para wartawan, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau yang kita kenal sebagai LSM, dan mungkin aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan warga-warga setempat nih yang ikut terlibat.
Dan saya harap Indramayu akan mempunyai aparat penegak hukum yang berintegritas, yang profesional gitu kan, nggak pandang bulu dan nggak pilih-pilih lah dalam persoalan tersebut, karena ini pasti melibatkan orang besar kan, dan melibatkan banyak pihak. Yang sudah jelas itu tadi, dia sudah mengakui menerima ya kan, dan dia juga punya catatannya, dan disebutkan juga nilainya sekitar 1,6 per harinya yang masuk diterima dari setoran itu. Dan saya rasa dan saya duga itu 1,6 itu hanya masuk ke kantong dari para oknum wartawan tersebut di Kabupaten Indramayu. Dan perputaran uang haram tersebut kan tentunya pasti besar ya, karena saya rasa nggak mungkin ratusan liter lah untuk disuplai ke kapal-kapal besar yang memang berbulan-bulan gitu kan untuk mencari ikan di laut sana gitu. Dan mungkin videonya sampai di sini aja. Silakan Rengers di rumah ataupun siapapun yang melihat video ini, tuliskan responnya di kolom komentar dan tanggapannya juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita udah harus selangkah lebih maju untuk mengawasi aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.